Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di udara yang penuh akan kebahagiaan, sukacita, nyaman ini, kita akan melanjutkan tugas tanggung jawab kita. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Roh Kudus menuntun kami Tuhan, sehingga firman ini akan menjadi penuntun dan pedoman bukan hanya hari ini, tapi di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-105, ayatnya yang ke-45, demikian firman Tuhan. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Demikian pembacaan Alkitab kita, berbahagia bagi kita yang membaca dan merenungkannya, tetapi lebih berbahagia bagi kita yang melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mukjizat dan iman. Mukjizat adalah keajaiban atau peristiwa yang tidak biasa, yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sukar untuk dipahami, sukar untuk dimengerti, bahkan ketika kita melihat kita sangat takjub. Ketika kehidupan seseorang sedang terpuruk, entah karena ekonomi yang sulit, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kesulitan lainnya, orang tersebut cenderung untuk berharap terjadinya mukjizat dalam hidupnya. Ia mengharapkan keajaiban spektakuler yang menolong hidupnya. Hal demikian pernah dialami oleh bangsa Israel ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tuhan melakukan berbagai macam keajaiban. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah untuk membungkam Firaun. Karena dia melawan Allah Israel dengan menolak membebaskan orang Israel pergi untuk menyembah Allah mereka. Menariknya, murka Allah ini direspon secara berbeda antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Bangsa Mesir sangat ketakutan saat mereka melihat murka Allah yang begitu mengerikan dari 10 tulah yang dirasakan. Sedangkan bangsa Israel takjub. Mereka gemetar melihat dengan spektakuler kemahakuasaan Allah mereka. Namun tujuan dari mukjizat yang dilakukan, hal-hal ajaib yang mereka lihat bukan untuk membuat orang menjadi takut atau hanya sekedar takjub. Allah melakukan mukjizat itu supaya mereka menjadi percaya. Mereka menjadi kembali menyembah Tuhan, mengasihi dan bahkan taat kepada perintah Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa mukjizat harus spektakuler. Harus menggetarkan, ajaib, konkret seperti peristiwa di Mesir yang tidak masuk akal. Mukjizat harus merupakan peristiwa yang bisa membuat mereka terbelalak dan kaget. Akibatnya banyak orang tidak menyadari, ibu bapak saudara, bahwa kehidupan ini, kehidupan kita sendiri, apa yang kita jalani sekarang, apa yang kita dapati sekarang, itu mukjizat dari Tuhan. Bukankah tangan yang masih dapat digerakkan, mata yang masih dapat melihat dengan begitu jelas, organ-organ tubuh yang masih berfungsi, semua itu adalah keajaiban. Coba bayangkan, sekalipun ilmu pengetahuan bisa menjelaskan dengan sangat detail, bagian tubuh ini bisa bergerak dan sebagainya. Tapi ada kuasa di atas itu yang memampukan ibu bapak saudara dan saya untuk melakukan semua hal. Dan itu mukjizat dari Tuhan. Itu keajaiban dari Tuhan yang setiap hari Bapak, Ibu, Saudara dan saya lihat. Lalu mengapa kita masih butuh mukjizat yang spektakuler? Mukjizat-mukjizat yang tidak masuk akal. Kalau setiap hari, setiap saat saja Bapak, Ibu, Saudara dan saya merasakan, menikmati mukjizat Tuhan.
Mukjizat juga seringkali dianggap sebagai jalan keluar yang mudah dan cepat untuk melepaskan diri dari kesulitan hidup. Setelah masalah selesai, mereka pun melupakan Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan sekalipun telah menikmati mukjizatnya. Bapak, Ibu, dan saya telah menikmati banyak hal, banyak mukjizat. Apakah kita masih mau untuk tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan mukjizatnya, bahwa Allah mampu melakukan banyak hal ajaib? Seharusnya ketika kita menikmati mukjizat Tuhan itu mendorong kita untuk semakin hari semakin beriman kepadanya, semakin percaya, semakin teguh, semakin tekun, bahkan semakin taat terhadap perintahnya. Selamat menikmati dan merasakan mukjizat dari Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur firman Tuhan telah kami dengar, telah kami baca, bahkan kami renungkan. Kiranya firman inilah yang menjadi pedoman dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh akan dosa. Kami lemah, kami rapuh. Tapi firman Tuhan yang memampukan kami. Firman Tuhan yang menguatkan kami. Sehingga ketika kami merasakan segala sesuatu yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami mampu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, kiranya di dalam penyertaan Roh Kudus kami melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.